every day, and I know that you love me, baby, admit it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 akan ke wisata Danau Darija Garut. Sekarang kami start di SMA 1 Garut jam 10.48 dan menuju ke Danau Darija. Jarak absolut SMA N 1 Garut ke Danau Darija adalah 5,2 km. Nah, untuk jarak relatifnya membutuhkan waktu sekitar 16 menit menggunakan mobil, 13 menit menggunakan motor, dan 1 jam 14 menit tanpa menggunakan kendaraan. Untuk morfologinya, Danau Darija terletak di kawasan yang dikelilingi oleh pegunungan, khususnya Gunung Guntur dan gunung-gunung lainnya. Danau Darija terletak di daerah Cipanas, Garut yang terkenal oleh sumber air panasnya. Danau Darija berada 15 km dari Gunung Guntur. Danau Darija terletak depan sawah, samping Taman Air Sabda Alam, dan samping Danau Darija ada Hotel Cipta Rasa. Garis lintang atau latitude sekitar 7 derajat 13.00.0 S. Sedangkan garis bujur longitude sekitar 107 derajat 53.20.0 E. Halo teman-teman, sekarang kita sudah nyampe di Danau Darija. Bersama saya Raya Agusta Firdaus absen 33. Saya Maman Naufal Kautsar absen 27. Saya Siva Sapitri absen 36. Saya Najwa Fisyabla nomor absen 30. Saya Nabila Yazakir absen 28. Saya Kirana Solisa Fati absen 20. Saya Ibasa Kibaira absen 10. Saya Lelena Fatia absen 9. Danau Darija termasuk ke dalam jenis pariwisata buatan dan alam. Mengapa disebut sebagai jenis pariwisata buatan dan alam? Yang pertama, karena Danau Darija dibuat oleh manusia sebagai tempat hiburan. Yang kedua, Danau Darija juga terkenal dengan pemandangan gunung yang sangat indah. Maka dari itu, Danau Darija bisa disebut sebagai pariwisata alam dan buatan. Atraksi adalah suatu hal yang dapat dikembangkan dalam pembuatan suatu tempat wisata. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada 3. Yang pertama, ada natural research atau alami. Yang kedua, atraksi wisata budaya. Yang ketiga, atraksi buatan manusia itu sendiri. Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat di mana modal tersebut ditemukan. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata. Wisata Danau Darija sendiri memiliki banyak keindahan yang dapat dijadikan atraksi untuk para pengunjung, mulai dari seperti kolam renang buatan, danau buatan, dan jembatan yang indah. Selain itu, ada pula atraksi wisata budaya. Danau Darija memiliki penginapan yang berbentuk seperti rumah adat, di antaranya ada rumah Sao atau Mosala Kitana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada rumah Bali, yang ketiga ada Balai Batak Toba yang berasal dari Batak, yang keempat ada rumah Gadang asal Minangkabau, yang kelima ada rumah Kesepuhan asal Sunda. Selanjutnya ada teori 4A, yaitu amenitas. Amenitas atau akomodasi adalah akomodasi yang berbentuk seperti penginapan, resort, atau hotel. Amenitas atau fasilitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud itu seperti penginapan, rumah makan, transportasi, dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok, dibangunlah sarana-sarana prawisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Pada wisata Danau Darija di sana, terdapat sarana yang disiapkan untuk para pengunjungnya seperti gedung-gedung, hotel, dan resort yang setiap kamarnya menghadap langsung dengan pemandangan Danau Darija yang memukau mata. Tidak hanya itu, akomodasi ini juga memiliki udara yang sejuk dan asri karena berada di lereng Gunung Guntur, serta ada pula restoran yang tersedia di dalamnya. Aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan yang menyangkut kenyamanan, keamanan, dan waktu tempuh. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena semakin tinggi aksesibilitas semakin mudah untuk dijangkau dan semakin tinggi tingkat kenyamanan wisatawan untuk datang berkunjung. Contoh aksesibilitas di Danau Darija adalah jalan raya.
Ancillary atau pelayanan tambahan adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok, atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Contoh ancillary dari Danau Darija adalah musola, lobi, kolam renang, meeting room, Malula Resto, Kalegoa Ballroom, gadang, listrik, toilet, playkid, di cave. Jika Anda menginap di sini, cobalah untuk jogging di pagi hari mengitari hotel. Karena Danau Darija mempunyai jogging track sepanjang 100 meter mengelilingi lokasi dengan melihat-lihat arsitektur rumah adat Indonesia. Lalu, Anda bisa mengajak Anda untuk memberi makan hewan yang ada di Danau Darija, seperti soang, kelinci, dan ayam. Selain itu, tentu saja di Danau Darija terdapat playground untuk anak-anak Anda agar mereka senang dan menikmati masa liburan mereka. Tidak jauh dari playground, terdapat kafe untuk Anda sambil menemani anak Anda yang sedang bermain di playground. Anda juga bisa menikmati makanan dan minuman Anda sambil melihat air mancur yang terdapat di tengah danau. Untuk Anda yang hobinya mencari pengalaman baru dan hal-hal yang menantang, ada banyak sekali kegiatan yang cocok untuk Anda. Di antaranya adalah memanah. Di sebelah playground, terdapat area untuk memanah. Untuk Anda yang baru pertama kali memanah, tenang saja, karena Anda akan ditemani oleh instruktur memanah yang akan mengarahkan kalian dan memastikan keamanan kalian saat memanah. Lalu, Anda juga bisa berkuda mengelilingi danau. Anda akan ditemani oleh instruktur berkuda yang memastikan keamanan Anda saat berkuda. Kegiatan lain yang dapat dilakukan di Danau Darija adalah outbound. Untuk kegiatan ini, Danau Darija menyediakan berbagai pilihan permainan, mulai dari flying fox hingga permainan high rope. Jika Anda lapar atau haus, di pinggir kolam berendam air panas terdapat kantin. Anda bisa membeli kopi, pomi dengan harga yang terjangkau. Meskipun Danau Darija itu terlihat kecil, tetapi sebenarnya Danau Darija itu cukup luas. Mengapa kita bisa beranggapan bahwa Danau Darija itu kecil? Karena sebagian besar wisatawan datang ke Danau Darija itu hanya untuk berenang. Yang wisatawan lainnya tidak tahu kalau di Danau Darija itu terdapat hotel dan itu cukup luas. Seperti yang kita tahu, kalau Danau Darija ini terdapat di Cipanas Garut, yang dimana Cipanas Garut itu sangat dekat dengan Gunung Guntur. Jadi selain tempat Danau Darijanya yang indah, kita juga bisa secara langsung melihat Gunung Guntur lebih jelas. Karena di sini juga terdapat beberapa pohon, jadi mungkin pihak dari Danau Darija menyediakan beberapa titik untuk beristirahat. Salah satunya contoh ini ada kaum, dan tadi juga ada beberapa kursi untuk duduk bersantai, dan rata-rata titik-titik yang untuk bersinggah itu terdapat pohon untuk menutupi kepanasan. Selain banyak titik peristirahatan atau tempat bersinggah, di sini juga yang saya lihat banyak sekali seperti kebun-kebunan. Untuk mencuci mata kalian yang mungkin sedang stres, pekerjaan, sekolah, rumah tangga. Ya, di sini cukup segar karena banyak sekali pohonan, tanaman, hijau-hijauan. Dampak keberadaan destinasi wisata renang terhadap kondisi ekonomi itu pertama, memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi suatu daerah. Untuk dampak positifnya, yang pertama ada peningkatan pendapatan daerah, yaitu pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata melalui pajak daerah atas usaha wisata dan pajak-pajak lainnya. Lalu pendapatan masyarakat sekitar dapat membuat atau meningkatkan pendapatan dengan cara seperti berjualan makanan, minuman, hotel, perlengkapan renang, pemandu wisata, dan menyediakan jasa. Yang ketiga, dengan adanya tempat wisata dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Seperti pariwisata renang dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pertanian dengan pasokan makanan. Yang kedua, ada industri kreatif, yaitu untuk memproduksi souvenir. Lalu ada potensi keuntungan terbesar di sektor pariwisata dapat menarik investor untuk membangun fasilitas wisata yang lebih lengkap. Yang keempat, mempromosikan suatu daerah dengan meningkatkan citra destinasi wisata renang dapat meningkatkan citra positif suatu daerah sehingga menarik lebih banyak wisatawan baik domestik maupun
mancanegara. Untuk dampak negatifnya, yang pertama ada kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah pengunjung dapat menyebabkan peningkatan limbah dan pencemaran air, terutama jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik. Yang kedua ada konflik sosial, di mana persaingan penggunaan sumber daya, peningkatan aktivitas wisata dapat memicu persaingan dalam penggunaan sumber daya seperti air bersih dan lahan. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Pendapatan dari sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan musim, bencana alam, dan juga kondisi ekonomi global. Nah, destinasi wisata renang memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pengembangan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan sosial, budaya, dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Destinasi wisata renang dapat menjadi aset berharga bagi suatu daerah. Dampak keberadaan destinasi wisata renang terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dampak positifnya, kawasan yang cukup rapi dan tertata secara rapi. Fasilitas dan keindahan yang nyaman, dan ada akses yang mudah untuk didatangi. Dampak destinasi kolam renang terhadap kondisi sosial. Yang pertama, dampak positifnya menjadi tempat untuk mempererat interaksi secara sosial, seperti anak-anak yang bermain bersama. Yang kedua, menjadi lingkungan yang aktif dan disegani. Contohnya, ketika wisata tersebut menyenangkan dan harga dapat dijangkau, maka warga-warga asli kota atau bahkan dari kota lain akan datang ke tempat wisata tersebut. Menjadi daya tarik bagi orang tua. Untuk orang tua yang memiliki anak, kolam renang yang memiliki wahana perosotan akan menjadi persorotan. Bukan hanya itu, untuk orang tua yang memiliki anak kecil saja, tapi untuk anak-anak remaja pun akan menjadi sorotan. Lalu, yang kedua ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua, sampah yang ada di kolam berenang. Lalu yang ketiga, kemacetan ketika hari libur. Mungkin sekian vlog Danau Dariza dari kami, dari kelompok 2. Sebenarnya ini masih banyak, cuman kita juga udah capek karena banyak sekali, luas sekali. Terima kasih. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian Betul. dan kalian semua. Jangan lupa datang ke Danau Dariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.